Ngaku deh, coba lihat memori di HP kamu dan laptop kamu. Apakah sampai garis merah alias saking banyaknya files yang ada di situ? Kamu pengen sih buat ngebersihin itu gitu, tapi waktu decluttering atau waktu milih-milih file, kamu tuh kayak ngerasa sayang banget gitu. Nah, bisa jadi kamu itu punya bakat yang namanya input. Baru tahu kan? Yuk coba cari tahu lebih banyak di video ini. Waktu dengar kata input, yang terbayang adalah memasukkan, mengentry ya, menginput data gitu. 11-12 sih, karena si input ini memang core strength-nya atau kunci kekuatannya adalah di menemukan sumber daya. Dia ini memang orang yang selalu pengen tahu lebih banyak, jadi mereka tuh senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam informasi yang menurut dia itu menarik. Terus dia juga secara alami memang suka collecting ya, mengumpulkan informasi, mengumpulkan barang, mungkin berupa files, terus juga mungkin koleksi buku misalnya, atau koleksi barang-barang yang emang dia itu tertarik gitu. Karena emang orang ini tuh memang seringnya ingin tahu, tertarik dengan segala sesuatu di sekitarnya, dan merasa yakin kalau ketika ini disimpan, suatu saat itu akan bermanfaat, meskipun ya mungkin enggak gitu. Sama seperti file-file yang di HP atau di laptop tadi, mungkin ketika kamu pengen delete, kamu mungkin kepikiran, kali aja besok aku butuh gitu. Ini input banget nih, ini input banget. Nah, terus juga ada satu traits juga, yaitu emang dia suka penasaran alias kepo gitu. Dan penasaran itulah yang membuat dia tergerak untuk mengumpulkan berbagai sumber daya, mencari sumber daya, mengumpulkan dan menyimpannya gitu. Kalau ibarat sih Google berjalan kali ya. Oke, tantangannya buat si input ini adalah ketika dia terlalu semangat buat mengumpulkan berbagai sumber daya, berbagai files, berbagai barang, jadinya tuh disimpan-simpan aja tapi nggak dimanfaatkan. Dikumpulin aja, simpan dulu. Bahkan kalau misalnya di Instagram nih, ketika ngelihat konten, sekarang kan udah ada fitur save-nya tuh, pasti bakal banyak banget nih fitur save, postingan-postingan yang di save di situ. Karena mikir, bawaannya tuh emang mikir, simpen kali aja aku butuh besok. Padahal ya kalau ini nggak ditata, ya kan kita bingung juga ya carinya gimana gitu. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku inputnya adalah nomor 3, cukup tinggi, dan aku tahu ini banget. Oke, tapi no worries, karena aku juga baru tahu banyak kesempatan untuk si input ini berkembang. Yaitu, yang pertama, cari topik khusus yang pengen didalami. Jadi, kamu tahu nih, mencari informasinya, mencari sumbernya itu terkait apa. Kalau misalnya nggak dibatasi, semuanya pengen disimpan, wah, bludak dong nanti dong. Nah, mungkin kamu bisa mulai dengan mencari topik khusus yang pengen kamu pelajari. Misalnya isu-isu terkait lingkungan. Oke, kamu mulai mencari informasi terkait lingkungan. Kalau misalnya bisa lebih spesifik nih, misalnya lingkungan terkait laut, oke, kamu bisa mencari berbagai sumber daya terkait laut, kan banyak banget ya itu di internet gitu. Jadi menentukan topik ini bisa membantu kamu untuk menentukan batasan scope apa yang kamu pelajarin. Lalu perlu banget nih untuk melatih cara mengelola sumber daya yang baik, membangun sistem ya untuk merapikan semua data itu, semua informasi itu, biar nggak jadi sekedar tumpukan informasi doang. Jadi ada sistemnya, jadi ketika kamu butuh, kamu bisa mengaksesnya dengan cepat. Lalu juga penting nih, ini mungkin yang gak banyak orang tahu, bisa loh kalau hal-hal yang udah kamu cari dan kumpulkan itu, kamu buat sistem atau platform yang memungkinkan orang lain itu bisa mengakses, jadi bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Misalnya aplikasi atau website terkait apa gitu, kamu udah punya modalnya nih
udah punya modalnya banyak banget karena kamu udah ngumpulin berbagai macam informasi terkait itu. Nah, plusnya adalah kamu bisa mendatangkan manfaat karena orang-orang lain jadi mengaksesnya. Kamu juga udah punya database yang rapi nih terkait informasi-informasi itu. Itu plus-plus banget nih, dan harus dicoba ya untuk teman-teman inputku. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya inputnya itu nggak tinggi atau inputnya itu lemah? Nah, mungkin yang terasa adalah tidak terdorong atau tidak merasa butuh untuk mengumpulkan informasi dan sumber daya yang banyak. Tapi bukan berarti tidak mencari informasi ya, tapi memang lebih selektif untuk mencari sumber daya yang dia butuhkan saat itu aja gitu. Nah, kamu bisa nih untuk berpartner dengan orang-orang yang punya input, yang punya sumber daya ini. Jadi tentunya nggak menghambat kamu ya dalam pekerjaan misalnya. Terus juga bisa banget gunakan bakat lain ya untuk mencari informasi, untuk memahami sesuatu. Misalnya dengan bakat konteks, kamu punya bakat konteks, kamu bisa mencari, mereflect, memflashback hal-hal yang terjadi di masa lalu untuk jadi referensi kamu sekarang. Kamu juga bisa pakai bakat strategis, bakat learner, banyak deh. Pokoknya nggak ada kata ini ya, nggak ada kata pengecualian ya untuk belajar, karena ya input ini juga ya mungkin temen ya sama si learner ya, karena sama-sama belajar, sama-sama nggak mengumpulkan sumber daya dan informasi. Nah, tapi bukan cuman soal ngumpulin atau menyimpan informasi dan sumber daya aja, tapi input ini bisa kita sebut sebagai resourceful, penuh dengan sumber daya. Dan akan semakin oke kalau si input ini bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk menjadi tools berkembang sesuai kebutuhan orang lain. Misalnya nih, ketika lagi ngobrol-ngobrol sama teman kamu tuh nggak tahu gimana cara mengakses itu atau nggak tahu mulai dari mana, karena kamu punya bakat input, wawasannya luas gitu ya, jadi bisa merujuk teman kamu nih, ada loh tools ini. Misalnya kamu ini suka hal-hal terkait self development, kamu bertahun-tahun udah ngumpulin berbagai hal terkait self development, gimana mengembangkan diri gitu ya. Nah, kamu tuh jadi punya berbagai tools untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ketika ada teman kamu nih, aku tuh kok ini ya, banyak tugas aku yang keteteran ya, kok aku males-malesan ya. Nah, kamu tuh biasanya bisa langsung merefer wawasan-wawasan yang kamu punya. Kamu mungkin bakal mention, biar kamu nggak males-malesan nih, coba kamu belajarnya pakai teknik Pomodoro. Jadi teknik Pomodoro itu begini. Jadi biar kamu itu nggak males-malesan lagi, biar kamu nggak lupa belajar. Atau kamu bisa deh pakai metode Kanban. Jadi Kanban tuh seperti ini. Nah, mungkin hal-hal itu tidak dipunyai oleh bakat-bakat lain, karena ya kamu resourceful. Kamu keren banget, kayak Google berjalan coba. Oke, potensi kekuatan apa aja sih yang bisa dipunyai oleh si input ini? Nah, ketika kamu punya input, ketika kamu punya analytical, ketika kamu punya learner, itu kamu bisa banget punya potensi kekuatan yang terkait dengan explorer. Misalnya seperti peneliti gitu ya, karena aktivitas-aktivitasnya itu seperti observing, mengamati sesuatu ya, mengamati fenomena. Lalu aktivitas researching, aktivitas ya penelitian, lalu juga surveying. Itu tipe kekuatan atau personal brandingnya adalah explorer. Terus kalau kamu ada input, kamu ada disiplin, kamu ada di suatu organisasi, nah potensi kekuatan kamu juga bisa ada di aktivitas seperti filing, mengatur file-file, lalu juga organizing, ya mengorganisasi sesuatu ya, mengorganisasi sumber daya perusahaan, mengorganisasi jadwal, lalu juga scheduling ya, mengorganisasi jadwal ya, mengatur jadwal. Nah, kamu ini bisa jadi punya tipe kekuatan atau personal branding administrator. Tadi aku sempat mention ya kalau input dan learner ini mungkin temenan. Ya emang temenan karena memang sama-sama berorientasi pada pengetahuan, sama-sama kegiatan yang eksploratif, di mana bedanya
Si input ini adalah eksploratif yang mencari sumber daya. Dia punya skill yang oke banget buat mencari, melengkapi bagian itu, input banget. Sementara kalau learner, eksploratifnya adalah bagaimana dia memahami topik itu, memahami sumber daya itu. Jadi emang bergandengan tangan, tapi tetap ada keunikannya sendiri-sendiri. Oke, jadi itu adalah sekilas terkait input. Nah, setelah ini, kawan-kawan inputku, mari kita memulai untuk berorganisir file-file yang kita punya, biar kita itu bisa mengakses itu kembali dengan mudah. Kita juga bisa memanfaatkan informasi yang kita punya buat orang lain. Mari kita jadi orang yang resourceful. Wih, keren banget kan? Semangat ya!